Haleluya, puji nama Tuhan. Senang kembali kita dapat dalam seri pemuritan kita pada hari ini, dan kita bersyukur kita sudah ada di bulan yang keempat di tahun 2025. Nah saudara, sebelum kita memulai pemuritan kita, mari saya mengajak supaya kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kami. Engkaulah penebus dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada pada hari ini, dan kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami boleh ada di bulan yang keempat, dan secara khusus, secara spesial di bulan ini Tuhan, kami akan memperingati kematian Yesus Kristus, karya penebusan, dan juga kami akan merayakan kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, terima kasih, kami mau belajar dalam seri pemuritan kami pada hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengurapi kami. Biarlah hati kami terbuka, hati kami dengan lembut menerima benih firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin saudara. Nah saudara, puji Tuhan. Satu hal yang sangat spesial ketika kita belajar dalam seri pemuritan saudara, dari apa yang kita sudah pelajari dalam truth yang pertama, truth yang kedua, dan kita akan pelajari truth yang ketiga atau kebenaran yang ketiga. Dan secara spesial di bulan yang keempat ini saudara, kita juga akan memperingati Jumat Agung dan juga Paskah. Itu sebabnya dalam pemuritan kita pada hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahkan mungkin juga bagi orang-orang yang di luar dari kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau berbicara tentang penebusan. Nah saudara, banyak orang Kristen tidak memahami untuk apa Tuhan Yesus mati, untuk apa Tuhan Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib. Sehingga dari ketidakpahaman itu mendatangkan satu kerugian yang besar. Kenapa? Karena akhirnya akan gagal untuk mengalami janji Tuhan. Itu artinya bahwa memahami atau mengerti dan mengenal akan penebusan Yesus Kristus ya bagi setiap kita, ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam perjalanan iman kekristenan kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami janji-janji Tuhan lewat penebusan. Nah saudara, ada dua pertanyaan penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita pahami pada pemuritan kita kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang membuat seseorang tidak mengerti tentang yang namanya penebusan? Ya. Nah saudara, terima atau tidak terima, percaya atau tidak percaya, suka atau tidak suka, di luar sana masih banyak orang yang tidak memahami atau tidak mengerti akan karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan saya pikir juga tidak sedikit juga di kalangan orang Kristen ya, sekalipun dikatakan orang Kristen, itu juga masih ada yang tidak mengerti akan karya penebusan. Dan mungkin saja bahkan mungkin orang yang sudah melayani Tuhan pun bisa saja tidak memahami secara utuh, secara benar tentang karya penebusan. Sehingga tidak heran kalau kita melihat di akhir zaman ini saudara, terjadi yang namanya perpindahan iman ya. Dari yang tadinya Kristen akhirnya berpindah keyakinan, dan mungkin saja penyebabnya salah satunya adalah karena kurangnya pemahaman atau pengertian atau kurangnya pengenalan akan pribadi Yesus Kristus ya, atas karya-karya Yesus Kristus, termasuk salah satunya adalah karya penebusan. Sehingga ketika seseorang Kristen ya yang tidak bisa atau tidak memahami, tidak mengerti akan karya penebusan ya, diombang-ambingkan dengan penyesatan di luar sana, sehingga kita bisa melihat memang
begitu banyak gelombang ya perpindahan iman. Mereka tidak lagi mau percaya kepada Yesus. Ya, mereka meragukan akan pribadi Yesus. Ya, penyebabnya bukan karena Yesus Kristusnya yang tidak berkuasa, bukan karena Yesus Kristusnya yang sebagai pribadi yang bukan kebenaran. Yesus Kristus itu adalah kebenaran. Persoalannya adalah karena ya kurang paham atau kurang mengerti, kurangnya pengenalan akan pribadi Yesus serta karya Yesus Kristus, dan salah satunya seperti yang saya katakan tadi, yaitu berbicara tentang penebusan. Nah saudara, tanggapan yang umum yang seringkali dipertanyakan oleh banyak orang di luar sana adalah, kenapa Tuhan harus repot-repot ya turun sendiri menebus dosa manusia melalui Yesus? Ya, kenapa tidak langsung dimaafkan saja kesalahan manusia? Kan itu lebih mudah dan cepat. Nah, ini adalah salah satu tanggapan yang umum sekali yang seringkali dilontarkan oleh banyak orang di sana, ya, di luar sana. Bahkan mungkin juga ini pertanyaan-pertanyaan yang juga mungkin terlintas dalam pikiran orang-orang Kristen. Nah, saudara, kembali kepada pertanyaan pertama tadi, apa sih yang membuat seseorang tidak mengerti tentang penebusan? Bagi saya jawabannya sederhana. Karena memang mereka tidak memahami apa arti dari kata penebusan. Jadi kita perlu tahu dulu apa arti dari kata penebusan. Nah, saya ingin supaya kita memahami secara sederhana, secara mudah ya, sehingga kita melalui penjelasan pemuritan hari ini kita mulai dibukakan ya cara berpikir kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Nah saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tebusan itu adalah, salah satunya adalah utang yang dapat dibayar. Saya ulang sekali lagi. Arti kata tebusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah utang yang dapat dibayar. Nah, saya mau kita mengerti bahwa dalam sejarah kehidupan manusia ya, semua kita pastinya memahami bahwa dalam penciptaan manusia yang pertama yaitu Adam, dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai kepada ayat 17 bahwa ada hukum larangan yang pertama yang diucapkan Allah kepada Adam. Dan kalau hukum ini dilanggar saudara, ya jadi namanya itu adalah hukum larangan. Nah, kalau hukum ini dilanggar, maka yang terjadi adalah kematian. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Rasul Paulus dengan pengilhaman dari Roh Kudus menuliskan dalam Roma 6 ayat 23a. Dikatakan di situ, sebab upah dosa ialah maut. Nah, untuk kita bisa mengerti akan maksud dari penjelasan ini, mari kita lihat dulu kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai kepada ayat 17. Mari buka Alkitab saudara, Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai kepada ayat 17. Dikatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini adalah satu perintah. Sekali lagi saya katakan, ini adalah perintah Tuhan Allah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, Tuhan Allah berkata kepada Adam, Tuhan Allah berkata kepada manusia, perintah yang disampaikan Allah kepada manusia bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, artinya ketika Adam dan Hawa, kalau kita mempelajari tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, melanggar perintah Tuhan, artinya ketika Adam dan Hawa
melanggar hukum larangan ini, maka Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Makanya saya katakan tadi dalam Roma pasal 6 ayat 23a tadi mencatat, ya, ketika Rasul Paulus menuliskan ini dengan pengilhaman dari Roh Kudus, ya, mengatakan bahwa upah dari dosa itu adalah kematian. Upah dari dosa itu adalah maut. Nah, ketika Adam dan Hawa, ya, mereka sudah jatuh dalam dosa, lalu mereka menyadari, Alkitab katakan mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Nah, itulah rasa malu pertama kali yang tercatat di dalam Alkitab. Oleh karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada rasa malu pertama kali yang timbul dari hidup mereka. Nah, yang menariknya adalah untuk menutupi rasa malu manusia itu, maka Allah memberikan cawat kulit binatang bagi Adam dan istrinya, bagi Adam dan Hawa. Nah, saudara, inilah gambaran dalam perjanjian baru yang digenapi melalui darah yang tak bercacat dari Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Artinya adalah dengan adanya binatang yang mati terbunuh, ya, dalam peristiwa kitab Kejadian tadi, dan kemudian kulitnya dijadikan penutup aurat Adam dan istrinya Hawa, maka itu adalah merupakan gambaran tentang penebusan hutang dosa yang upahnya adalah kematian. Dengan kata lain, saudara, penebusan hutang dosa yang upahnya mati adalah melalui darah dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena memang konsep penebusan menurut ajaran Yahudi perlu ada darah untuk pengampunan dosa. Jadi penebusan yang dilakukan oleh Yesus itu bertujuan untuk mengampuni manusia yang berdosa. Dan kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Maka itu sebabnya, saudara, manusia memerlukan penebusan yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Nah, saudara, saya berharap dengan penjelasan yang sangat sederhana ini dapat menjawab pertanyaan pertama tadi. Ya, kenapa banyak orang, ya, tidak mengerti akan penebusan? Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dalam seri pemuritan hari ini, ya, saya berharap dan saya berdoa kita mulai memahami, ya, mulai mengerti apa maksud dari penebusan untuk mengampuni dosa, ya, sebab penebusan hutang dosa yang upahnya adalah mati, ya, itu harus ada darah, ya, harus ada korban. Dan dalam perjanjian baru, Yesus itu mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah melalui kematian dan darahnya. Maka saudara dan saya, kita orang yang berdosa, kita menerima pengampunan dosa. Amin, saudara. Nah, pertanyaan kedua, apa penyebab karya penebusan tidak bekerja dalam hidup manusia? Apa penyebab karya penebusan tidak bekerja dalam hidup kita? Jawabannya sederhana. Ya karena tidak percaya akan karya penebusan. Ya karena menolak, karena tidak mau menerima, tidak mau buka hati. Bagaimana bisa ketika seseorang tidak percaya akan karya penebusan, ketika dia menolak, tidak mau menerima, tidak mau buka hati, ya bagaimana bisa karya penebusan itu bekerja dalam hidup manusia? Kuncinya harus iman, kuncinya harus percaya, kuncinya harus menerima, membuka hati akan karya penebusan itu bekerja dalam hidup kita. Maka itu sebabnya kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25, ya, dikatakan di situ 1 Korintus pertama ayat 22 sampai 25, orang-orang Yahudi menghendaki tanda
dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Jadi kalau bicara soal salib Kristus, tentang kematian Yesus, tentang karya penebusan Yesus di atas kayu salib, melalui firman Tuhan ini menjelaskan untuk orang-orang Yahudi, ya, berita tentang Kristus yang disalibkan itu hanya batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi itu merupakan sebuah kebodohan. Makanya saya katakan tadi, tidak heran, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima saudara, di luar sana banyak orang menganggap bahwa berita Kristus yang disalibkan, karya penebusan, ya, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Dianggap sebagai satu batu sandungan. Nah, kalau sudah seperti itu penerimaannya, seperti itu penilaiannya, ya bagaimana mungkin, bagaimana bisa karya penebusan itu bekerja dalam hidup seseorang. Tetapi Alkitab mengatakan kalimat selanjutnya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Jadi orang-orang yang dipanggil untuk percaya, orang-orang yang dipanggil untuk menerima, orang-orang yang dipanggil untuk mereka buka hati, orang-orang yang dipanggil untuk tidak menolak akan berita Kristus yang disalibkan. Maka dikatakan di situ dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 22 sampai 25, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah saudara, dua pertanyaan ini kita sudah jawab dalam pemuritan kita pada hari ini dengan secara sederhana. Artinya saudara, untuk mengerti karya penebusan itu sesuatu yang keren saudara. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena lewat karya penebusan, semua kemuliaan, keselamatan, pengampunan, kasih karunia, pembenaran, pendamaian, dan lain sebagainya yang menyangkut penerimaan janji sebagai anak Allah, kita peroleh lewat penebusan. Wow, sesuatu hal yang luar biasa. Sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat keren. Kalau kita melihat dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Kita lihat Alkitab kita, Roma pasal yang ketiga ayat 24 berkata demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi karena penebusan, ya, Kristus Yesus, dalam Kristus Yesus kita terima kasih karunia. Jadi penerimaan janji sebagai anak Allah itu kita peroleh lewat penebusan. Kalau kita lihat juga dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal yang pertama di ayat yang ke-7, saudara, ya, saya percaya bahwa firman Tuhan akan sangat memberkati kita, mengubah pembaharuan budi kita akan semakin lebih memahami firman Tuhan. Efesus pertama ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Apa itu? Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara dan saya harus memahami bahwa penebusan itu berbicara tentang pengampunan dosa. Itu keren sekali, ya. Jadi Yesus Kristus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Artinya saudara, tanpa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib pada puncaknya, maka tidak ada pendamaian. Tidak ada jaminan keselamatan bagi kita. Tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita beriman,
Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita percaya akan penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka iman yang timbul dalam hati itu tidak menjadi sia-sia. Artinya kita akan menjadi orang-orang yang merdeka dan kita memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kita bukan lagi budak dosa, kita juga bukan lagi orang yang terbelenggu pada kesalahan di masa lalu. Nah, ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa dari penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Mari kita lihat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24. Kita lihat saudara ya, kita baca sama-sama 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kita baca. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, saudara. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah saudara, penebusan berarti bukan kita yang memikul, ya, bukan kita yang menanggung dosa. Ya, salib adalah karya penebusan yang paling mengerikan. Ya, sekaligus juga paling menakjubkan. Kenapa? Sebab di sanalah dosa kita dipikul oleh Tuhan. Ya, jadi penebusan itu bukan karena kita yang mikul dosa kita, bukan karena kita yang menanggung dosa kita, tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, saya katakan tadi, salib itu adalah karya penebusan yang memang paling mengerikan, tetapi juga sekaligus paling menakjubkan. Kenapa? Karena Yesus Kristus di atas kayu salib, dia pikul dosa kita. Yesus datang ke dunia untuk disembelih. Karena Alkitab berkata, dialah anak domba yang telah disembelih. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Bukan kita yang disembelih, bukan saudara yang disembelih, tapi Yesus yang dikatakan sebagai anak domba Allah disembelih. Bahkan Alkitab mengatakan dalam 1 Timotius 3:16, 2 Korintus 5:21, dia telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kenapa Yesus lakukan itu buat saudara dan saya? Karena Tuhan mau supaya setiap kita menjadi orang-orang yang menerima pengampunan dosa. Lewat Yesus kita percaya bahwa kita merdeka. Amin saudara. Lewat Yesus kita percaya kita sudah mengalami yang namanya pendamaian. Lewat Yesus kita percaya bahwa kita menerima yang namanya keselamatan. Lewat Yesus kita percaya kita menerima yang namanya pembenaran. Lewat Yesus kita percaya kita menerima yang namanya kasih karunia. Lewat Yesus kita percaya bahwa kita menerima yang namanya pengampunan. Jadi maksud dari penjelmaan Yesus Kristus menjelma menjadi manusia itu berbicara tentang penebusan. Allah menjadi manusia untuk menghapus dosa. Bukan mengerjakan atau mencapai sesuatu bagi dirinya sendiri, tidak. Tetapi untuk saudara dan saya, untuk manusia. Haleluya saudara. Itulah karya penebusan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia mengambil rupa sebagai manusia supaya setiap kita yang harusnya binasa menjadi tidak binasa, tapi menerima keselamatan oleh karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari hutang dosa, yang dimana upah dari dosa itu adalah maut, binasa, kematian yang kekal. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, Yesus mati bagi saudara dan saya. Sehingga kita mengalami yang namanya kemerdekaan, mengalami yang namanya keselamatan, mengalami yang namanya kasih karunia. Lewat salib kita memperoleh anugerah tiada taranya. Yaitu apa? Penebusan kita. Dan jawaban terhadap semua masalah kita.
Jadi bukan hanya sekedar kita menerima pengampunan dosa, tapi melalui salib, apapun masalah kita, maka melalui salib ada jawaban terhadap semua masalah kita. Ya, ada kekuatan di balik salib Kristus, ada kekuatan, ada kemenangan, ada kuasa yang dapat menolong kehidupan kita, yang akan mendapatkan kekuatan. Kita boleh menerima jawaban terhadap semua masalah kita melalui salib Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, pertanyaannya, sudahkah saudara mengalami penebusannya? Sudahkah engkau benar-benar percaya akan penebusan Tuhan Yesus Kristus? Komitmen kita hari ini adalah, apa komitmenmu untuk menghidupi penebusan dan berjalan dalam kemerdekaan sejati? Maka saya percaya kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada kita, ditanyakan kepada kita, apa komitmen kita untuk menghidupi penebusan dan berjalan dalam kemerdekaan sejati? Maka jawaban yang sederhana adalah kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin menghormati Tuhan, kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin memuliakan Tuhan. Sebab Dia adalah pribadi yang sudah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus kita, untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, mari kita baca Bible Memories Verse kita. Seperti biasa saya mengajak setiap saudara jemaat Tuhan ya untuk membaca Bible Memories Verse kita ini, dihafal saudara, dan mungkin bisa dibaca berulang-ulang kali ya, mungkin sehari 3 kali. Tidak hanya makan jasmani saja sehari 3 kali, tapi juga makanan rohani kita perlu baca, hafal ayat firman Tuhan ya, sehari 3 kali saudara, bahkan mungkin bisa lebih saudara. Roma pasal 3:24 kita baca sama-sama ayat firman Tuhan tadi, Roma 3:24, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita baca sekali lagi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur, kita boleh masuk dalam satu perayaan yang luar biasa. Kita menghormati, kita memperingati, dan kita akan diajarkan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dalam momen yang begitu luar biasa, yaitu berbicara tentang penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita bersatu dalam doa, satukan hati kita, iman percaya kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pemuritan yang boleh kami renungkan pada hari ini, berbicara tentang penebusan. Kami sangat bersyukur karena Engkau datang ke dunia untuk menebus setiap kami dengan satu tujuan, untuk mengampuni dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh menerima keselamatan, kami menerima pengampunan, kami terima kasih karunia, kami terima pembenaran, kami terima pendamaian, kami terima janji-janji Tuhan, kami terima kemerdekaan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan kami terima jawaban terhadap semua masalah kami melalui karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami tidak digoyahkan lagi, tapi kami semakin percaya, kami semakin dikuatkan, kami semakin beriman. Karena ada satu pribadi yang mau mati bagi setiap kami, untuk supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, hamba berdoa Tuhan, bagi setiap umat-Mu, bahkan bagi setiap jiwa-jiwa, setiap mereka yang mendengarkan pemuritan kali hari ini Tuhan, biarlah mereka imannya dikuatkan dan mereka mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak meninggalkan Yesus, tidak meninggalkan iman percaya, tetapi semakin kuat. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan, hamba percaya Tuhan, hamba percaya apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah itu lebih kuat daripada manusia. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang selalu menolong kami.
Sekalipun di luar sana ada yang menganggap bahwa berita tentang salib adalah satu kebodohan atau sebagai satu batu sandungan. Tetapi bagi kami, salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam seri pemuritan yang berikutnya. Tuhan memberkati.